Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab pertumbuhan. Untuk sub materi yang kedua yaitu pertumbuhan negatif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, adapun subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah subbab yang keempat, yaitu pertumbuhan. Nah, materi pertumbuhan yang akan kita pelajari di sini adalah pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan positif yaitu suatu hal yang dengan seiring berjalannya waktu, maka nilai akhirnya itu akan semakin besar. Sedangkan pertumbuhan negatif yaitu suatu hal yang seiring berjalannya waktu, maka nilai akhirnya akan semakin kecil. Nah, adapun contoh dari pertumbuhan positif adalah bunga majemuk. Nah, di mana bunga majemuk ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Contoh lainnya adalah pertumbuhan penduduk, kemudian pertumbuhan bakteri atau virus. Nah, sedangkan contoh dari pertumbuhan negatif adalah peluruhan. Nah, di subbab ini akan kita bahas materi pertumbuhan positif yang terdiri dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ganda, yaitu pertumbuhan bakteri atau virus. Dan materi untuk pertumbuhan negatif yaitu peluruhan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas submateri yang kedua yaitu pertumbuhan negatif. Pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita bahas rumus yang digunakan untuk peluruhan zat radioaktif, yaitu sebagai berikut. Jika radioaktif yang tersisa yaitu N setelah meluruh selama waktu T, dapat kita rumuskan dengan N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Nah, di mana N0 di sini adalah jumlah zat mula-mula, sedangkan T setengah adalah waktu paruh. Nah, untuk T dan T setengah ini harus memiliki satuan yang sama. Nah, perhatikan bahwa rumus di atas ini merupakan pola dari barisan geometri. Dengan suku pertamanya itu adalah N0 dan rasionya adalah 1/2. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal lain yang berhubungan dengan peluruhan zat radioaktif. Perhatikan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Dari penimbangan thorium 234, ternyata masanya 1,28 mg. Jika 48 hari kemudian diketahui massa thorium yang meluruh adalah 0,96 mg, tentukan waktu paruh thorium tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal bahwa massa thorium mula-mula adalah 1,28 mg. Maka nilai N0 itu sama dengan 1,28 mg. Nah, jika 48 hari kemudian, maka nilai T di sini sama dengan 48 hari. Diketahui massa thorium yang meluruh itu 0,96 mg. Jadi, massa sisa thorium tersebut adalah 1,28 mg. Itu dikurang dengan 0,96 mg. Hasilnya adalah N sama dengan 0,32 mg. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah waktu paruh thorium. Maka akan kita cari nilai T setengah. Nah, untuk mencari waktu paruh dari unsur thorium tersebut, maka akan kita gunakan rumus N sama dengan
N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Sehingga N yaitu 0,32 mg sama dengan N0 yaitu 1,28 mg dikali dengan 1/2 pangkat T per T setengah yaitu 1/2 pangkat 48 hari per T setengah. Nah, berikutnya kita pindahkan 1,28 mg ini ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 1,28 mg. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan 48 hari per T setengah sama dengan 0,32 mg per 1,28 mg. Nah, perhatikan untuk ruas kanan ini. Nah, bentuk ini dapat kita nyatakan menjadi pecahan yaitu 1/4. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan 48 hari per T setengah itu sama dengan 1/4. Nah, perhatikan untuk ruas kiri ini mempunyai basis yaitu 1/2. Maka untuk ruas kanan yaitu 1/4 akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 1/2. Nah, di mana 1/4 ini sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan 48 hari per T setengah itu sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama. Kemudian di sini sudah terlihat bahwa basisnya itu sudah sama-sama 1/2, maka pangkatnya juga pasti akan bernilai sama. Sehingga didapat 48 hari per T setengah itu sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai T setengah berdasarkan persamaan ini. Nah, caranya kita bagi 48 hari dengan 2. Maka T setengah itu sama dengan 48 hari dibagi 2. Hasilnya adalah 24 hari. Maka didapat nilai T setengah sama dengan 24 hari. Nah, T setengah itu adalah waktu paruh. Jadi didapat bahwa waktu paruh thorium tersebut adalah 24 hari. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Waktu paruh unsur radon adalah 3,82 hari. Tentukan waktu yang diperlukan agar unsur radon tersebut meluruh menjadi 1/6 bagian dari semula. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa waktu paruh unsur radon adalah 3,82 hari. Maka di sini nilai T setengah itu sama dengan 3,82 hari. Nah, di sini unsur radon itu meluruh menjadi 1/6 bagian semula. Kita misalkan bahwa jumlah zat mula-mulanya adalah N0 sama dengan X. Maka jumlah zat sisanya adalah 1/6 bagian semula, yaitu N sama dengan 1/6 N0. Hasilnya adalah 1/6 X. Nah, di sini akan kita cari waktu yang diperlukan unsur radon untuk meluruh tersebut. Maka akan kita hitung nilai T-nya. Nah, untuk mencari nilai T, maka kita gunakan rumus yang sama, yaitu N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Maka N yaitu 1/6 X
sama dengan N0 yaitu X dikali dengan 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah, yaitu 1/2 dipangkatkan dengan T per 3,82 hari. Nah, langkah berikutnya kita pindahkan X ini ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan X, sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan T per 3,82 hari sama dengan 1/6 X per X. Nah, perhatikan untuk ruas kanan. 1/6 X dibagi dengan X itu hasilnya adalah 1/6. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan T per 3,82 hari sama dengan 1/6. Nah, untuk mencari nilai T dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita nyatakan ke dalam bentuk logaritma. Sehingga didapat log 1/2 dipangkatkan dengan T per 3,82 hari sama dengan log 1/6. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat logaritma yaitu A log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B. Sehingga didapat T per 3,82 hari dikali dengan log 1/2 sama dengan log 1/6. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini, maka kita pindahkan log 1/2 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan log 1/2. Sehingga didapat T per 3,82 hari itu sama dengan log 1/6 per log 1/2. Nah, perhatikan untuk ruas kanan. Hasil dari log 1/6 dibagi dengan log 1/2 adalah 2,58. Nah, di mana nilai ini merupakan nilai setelah pembulatan dua angka di belakang koma. Sehingga didapat T per 3,82 hari sama dengan 2,58. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai T dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 3,82 hari. Sehingga didapat T sama dengan 3,82 hari dikali 2,58. Hasilnya adalah T sama dengan 9,86 hari. Jadi didapat bahwa waktu yang diperlukan unsur radon untuk meluruh adalah 9,86 hari. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Dua unsur radioaktif X dan Y memiliki waktu paruh masing-masing 50 menit dan 100 menit. Sampel A dan B mula-mula mempunyai jumlah atom yang sama. Setelah 200 menit, tentukan perbandingan jumlah atom X dan Y yang belum meluruh. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini terdapat dua unsur radioaktif, yaitu X dan Y. Waktu paruh unsur radioaktif X itu adalah 50 menit. Maka bisa kita tuliskan T1/2 untuk X itu sama dengan 50 menit. Kemudian waktu paruh untuk unsur radioaktif Y adalah 100 menit. Maka bisa kita tuliskan T1/2 untuk Y sama dengan 100 menit. Nah, di mana jumlah atomnya itu sama, maka nilai N0 untuk X itu sama dengan N0 untuk Y, yaitu N0. Setelah 200 menit, maka di sini nilai T sama dengan 200 menit. Maka akan kita cari perbandingan jumlah atom X dan Y yang belum meluruh. Artinya jumlah atom sisanya. Maka akan kita cari N untuk X berbanding N untuk Y. Nah, pertama akan kita cari jumlah atom X yang belum meluruh, yaitu N untuk X. Rumus yang akan kita gunakan di sini adalah N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah.
Maka N yaitu N untuk X sama dengan N0 untuk X yaitu N0 dikali dengan 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah untuk X yaitu 1/2 dipangkatkan dengan 200 menit per 50 menit. Berikutnya N untuk X sama dengan N0 dikali dengan. Nah, perhatikan untuk pangkat dari 1/2 ini. 200 menit dibagi dengan 50 menit itu hasilnya adalah 4. Maka di sini kita tulis dikali 1/2 dipangkatkan dengan 4. Sehingga didapat jumlah atom X yang belum meluruh adalah N untuk X sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan 4. Nah, berikutnya akan kita cari jumlah atom Y yang belum meluruh, yaitu nilai N untuk Y. Nah, untuk rumus yang digunakan di sini masih sama, yaitu N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah untuk Y. Maka N yaitu N untuk Y sama dengan N0 untuk Y yaitu N0 dikali dengan 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah untuk Y yaitu 1/2 dipangkatkan dengan 200 menit per 100 menit. Berikutnya N untuk Y sama dengan N0 dikali. Nah, perhatikan untuk pangkat dari 1/2 yaitu 200 menit per 100 menit. Nah, hasil dari 200 menit dibagi dengan 100 menit adalah 2. Sehingga dikali 1/2 dipangkatkan dengan 2. Maka jumlah atom X yang belum meluruh adalah N untuk Y sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan jumlah atom X dan atom Y yang belum meluruh, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari perbandingan jumlah atom X dan atom Y yang belum meluruh tersebut, yaitu sebagai berikut. N untuk X berbanding N untuk Y sama dengan. Nah, N untuk X yaitu N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan 4. Kemudian berbanding dengan N untuk Y yaitu N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan 2. Nah, perbandingan ini sama artinya dengan pembagian. Perhatikan bahwa N0 itu bisa kita bagi dengan N0. Hasilnya adalah 1. Sehingga yang tersisa di sini adalah 1/2 dipangkatkan dengan 4 dibagi dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2. Nah, dengan menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, maka didapat 1/2 dipangkatkan dengan 4 dibagi dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 1/2 dipangkatkan 4 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya hasil dari 1/2 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 1/4. Nah, di mana 1/4 ini artinya 1 berbanding 4. Maka N untuk X berbanding N untuk Y itu sama dengan 1 berbanding 4. Jadi, perbandingan jumlah atom X dan Y yang belum meluruh adalah 1 berbanding 4. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab pertumbuhan. Untuk submateri yang kedua yaitu pertumbuhan negatif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.